Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 FM dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Baik teman, bersama Erjin ada kembali dalam formasi 20 lebih 1 menit 11 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada di malam hari ini, walaupun kita masih bernuansa di Syawal, tentunya di Idul Fitri di hari ketiga. Untuk seluruh pendengar setia kami, walaupun kita masih bernuansa di Lebaran, tentunya kita nggak lupa ya. Tentunya kita di Rabu malam ini seperti biasa, tepat pada tanggal 2 April 2025, kita bersama dosen UIN Syahada tentunya akan melakukan talk show seperti biasanya ya. Setelah kemarin terakhir kita di bulan Ramadan ya, untuk terakhir di bersama dosen UIN Syahada itu kemarin selalu di jam 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Mulai hari ini hingga menjelang Ramadan depan akan kembali seperti normal mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi stay terus untuk seluruh pendengar setia kami, karena ini kita akan membahas isu-isu terkini dengan perspektif akademis yang mendalam ya, bersama Erjinada tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan dengan tema yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu revolusi dunia kerja, bagaimana gig ekonomi mengubah cara kita bekerja. Seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi, dunia kerja mengalami pergeseran besar. Sekarang semakin banyak orang yang memilih bekerja secara fleksibel melalui platform digital, mulai dari ojek online contohnya, freelance design ya, konsultasi bisnis hingga content creator atau mungkin termasuk saya juga sekarang yang lagi mencari ini ya. Fenomena ini disebut dengan gig economy ya, yang menawarkan peluang besar tapi juga menghadirkan tantangan sendiri. Malam ini kita akan membahas bagaimana perubahan ini mempengaruhi tenaga kerja, bagaimana masa depan pekerjaan di era gig ekonomi, dan apakah benar model kerja ini adalah solusi atau justru menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi kita. Untuk membahas topik ini telah hadir di studio ada Bang Raja Zainal Abidin Harahap dan juga Bang Ahmad Wardana yang akan memberikan wawasan dalam seputar perkembangan gig ekonomi. Tentunya seluruh pendengar setia kami juga bisa berpartisipasi atau berinteraksi di nomor 082299996105, bisa menghubungi dari via chat WhatsApp ataupun via telepon ya. Kita sapa dulu narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Bang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun masih Lebaran ketiga ini nggak mudik, nggak apa, masih menyempatkan tentunya. Oke. Kalau kita berbicara tentang ini gig ekonomi ya, mungkin boleh disampaikan dulu mau dari Bang Raja dulu. Dipanggilnya Bang Raja atau Bang Jinal biasanya Pak? Bang Raja sih. Bang Raja ya. Mau dimulai dari Bang Raja atau mau dari Bang Ahmad, silakan. Mau dari siapa juga? Pertama silakan Bang. Dari Bang Raja ya. Oke. Saya dulu katanya ya. Jadi di mana tema kita pada malam ini itu tentang revolusi dunia kerja ya. Di mana itulah tentang adanya fenomena gig ekonomi. Iya, betul. Apalagi di masa sekarang masyarakat itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi, Betul. apalagi smartphone, televisi, radio seperti itu. Artinya dunia kerja pun semakin berkembang dengan adanya teknologi tersebut tentunya. Apalagi gig ekonomi ini adalah sistem kerja di mana seseorang itu dapat bekerja berdasarkan proyek atau tugas dalam jangka waktu yang pendek seperti itu. Jadi dia tidak terikat dalam pekerjaan tetap ataupun terikat dalam suatu instansi. Jadi dalam gig ekonomi ini pekerja sering disebut sebagai freelancer. Iya. Ataupun kontraktor independen ataupun pekerja lepas. Artinya dia juga tidak terikat kontrak jangka panjang dalam satu perusahaan. Biasanya pekerjaan gig ekonomi ini meliputi seperti pengemudi ojek online, desain grafis lepas, penulis konten, copywriting seperti itu. Di mana pekerja lepas ini biasanya memanfaatkan bidang teknologi ataupun media sosial seperti itu untuk menawarkan pekerjaannya. Gig ekonomi ini juga semakin berkembang dengan adanya platform digital yang mempermudah para pekerja ini untuk menemukan klien ataupun konsumen dari pekerjaan yang mereka tawarkan seperti itu. Oke, itu dia dari Bang Raja pertama. Mungkin boleh disambung juga dari Bang Ahmad, kira-kira apa itu gig ekonomi dari Mas Ahmad? Silakan Bang. Oke, kalau kita membahas gig ekonomi ini sebenarnya istilahnya peluang yang memudahkan kita untuk bekerja ini sebenarnya kan.
membebaskan kita tanpa hambatan bekerja dari mana kita berada, misalnya walaupun kita pergi main-main kita bisa tetap bekerja, tetap berpenghasilan walaupun istilahnya kita nggak ada di rumah, nggak ada di kantor, dimanapun kita berada tetap ada penghasilannya. Oke, itu dia. Tapi Bang, kalau kita berbicara tentang gig ekonomi, tadi sempat disinggung juga ya, kalau gig ekonomi sebenarnya banyak sekali ya. Ini salah satu freelancer yang sangat sebenarnya menggiurkan ya. Iya, betul. Apakah ini bisa menjadi zona nyaman mungkin bagi mereka yang mungkin nggak bisa lagi nih maju ke depannya gitu ya. Kira-kira sebenarnya apa dari alasan ya utamanya mengapa gig ekonomi ini sebenarnya semakin populer gitu di kalangan, apalagi di masyarakat saat ini, betul. Ya tentunya tadi tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang semakin masif ya, apalagi kayak sekarang juga ada teknologi AI seperti itu untuk mengelola atau melakukan analitik data tentang mempertemukan antara konsumen dengan produsen dari gig ekonomi ini. Kemudian gig ekonomi juga semakin populer karena menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pekerjaan-pekerjaan konvensional seperti itu, di mana gig ekonomi ini juga membuat orang lain itu semakin tertarik karena mereka bisa mengatur jadwal kerja mereka sendiri tanpa harus ada waktu yang ditetapkan oleh perusahaan seperti itu. Artinya itu berdasarkan kerja mereka sendiri seperti itu. Kemudian dari kenapa semakin populer ini juga karena pekerjaan ini bisa sesuai dengan minat ataupun keahlian para pelaku gig ekonomi seperti itu, baik itu minat, bakat, sama kayak yang saya sebutkan tadi. Misalnya mereka lebih memiliki minat di bidang menggambar gitu, mungkin mereka bisa menawarkan produk mereka di platform media sosial, sehingga itu juga selain mengembangkan bakat mereka juga menghasilkan uang seperti itu kan, menghasilkan pendapatan bagi mereka. Seperti itu. Oke, jadi dari Bang Raja, lagi-lagi untuk Bang Ahmad kira-kira seperti apa Bang? Kalau istilahnya mengapa gig ekonomi semakin populer untuk saat ini kan istilahnya karena fleksibilitasnya yang memudahkan kita untuk bekerja ini satu kan. Kalau istilahnya pekerjaan itu istilahnya enggak kita yang mencari aja dia istilahnya. Kalau kita mengakses satu aplikasi itu, aplikasi yang lain akan bermunculan sesuai bidang yang kita tuju itu, akan muncul untuk bidang yang kita butuhkan dia terus menerus. Seperti media yang kita akses, misalnya kan kalau kita mengakses sesuatu itu untuk pencarian, misalnya pekerjaan di platform dia, otomatis nanti penawaran itu akan muncul di media kita secara otomatis tanpa kita mencarinya lagi kan. Itu ya. Kalau ini untuk Bang Raja dan juga Bang Ahmad ya, gig ekonomi ini sebenarnya sering disebut sebagai solusi ya bagi banyak orang yang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan fleksibilitas tinggi. Betul. Tapi di sisi lainnya sebenarnya ada tantangan seperti ketidakpastian pendapatan dan kurangnya perlindungan tenaga kerja. Nah ini kira-kira pandangan dari Abang melihat keseimbangan antara keuntungan dan risiko ini seperti apa kira-kira? Oke, tentu dari berbagai bidang pekerjaan itu ada kelebihan dan kekurangannya ya kan. Dimana kalau kita bekerja mengikuti terikat terhadap suatu perusahaan atau instansi, tentu kita dilindungi baik itu kesehatan ataupun kecelakaan kerja kita seperti itu. Tetapi hal ini tentu berbanding terbalik dengan gig ekonomi, dimana gig ekonomi ini berdasarkan diri kita sendiri seperti itu. Kita sebagai pelaku usahanya, kita sebagai produsen produk itu gitu, barang ataupun jasa seperti itu, sehingga itu salah satu bentuk kelemahan dari gig ekonomi, sehingga dia tidak bisa menjamin baik itu keselamatan ataupun kesehatan kerjanya seperti itu, karena dia tidak dilindungi oleh suatu perusahaan seperti itu. Artinya harus ditanggung sendiri dia seperti itu. Kalau begitu, kalau kita berbicara tentang sebuah perbedaan dari sudut pandang yang berbeda mengenai gig ekonomi ini, sebenarnya dia harus ada perbedaan ya. Sebenarnya Bang, perbedaan antara gig ekonomi ya dan pekerjaan konvensional itu kira-kira seperti apa? Mungkin boleh dimulai dari Bang Ahmad dulu nih. Oke, boleh. Kalau kita bahas dia perbedaannya satu, fleksibilitasnya lebih memudahkan kita. Kalau kita misalkan dia kan pekerjaan konvensional itu kita istilahnya harus setiap hari kita harus menuju tempat kita bekerja itu satu. Kalau kita bandingkan dengan gig ekonomi sekarang, kita bekerja walaupun dari rumah, dari kedai itu sambil ngopi tetap bisa kan. Tuh. Yang kedua, kalau kita pekerjaan konvensional kan tunjangan kita
gaji pokok kita itu tetap setiap bulannya kan. Betul. Oke. Kalau di gig ekonomi ini misalnya per harinya aja kita beda sama mingguan bulanannya beda dia kan, karena istilahnya nggak teratur dia. Baru ketiga, jaminan pensiunnya ada tunjuk. Kalau dia yang konvensional kan, kalau dia yang gig ekonomi, kita harus yang mengatur keuangan kita untuk jaminan hari tua kita. Seperti penghasilan hari tua kita, seharusnya kita harus berbisnis untuk jaminan hari tua kita. Kalau istilah konvensional itu kan, kalau yang dari sekarang udah ada dia jam kesmasnya, jam sosteknya, udah ada sendiri dia otomatis. Oke, itu dia dari Bang Raja. Dari Bang Ahmad Bang ya. Ahmad Wardana. Boleh lanjut dari Bang Raja, silakan Bang. Sebenarnya mungkin boleh Abang jelaskan juga ya sebenarnya pekerjaan konvensional itu seperti apa gitu, contohnya apa bisa silakan. Ya sebenarnya saya sependapat sama yang disampaikan oleh Ahmad Wardana tadi, bahwasanya konvensional dan gig ekonomi itu tentu berbeda, di mana konvensional itu ya sama yang disebutkan tadi, bahwa mereka itu terikat pada suatu instansi atau perusahaan seperti itu. Sementara perbedaan yang paling mendasar juga yaitu adalah tidak adanya jaminan kesehatan jika kita berada di lingkungan gig ekonomi seperti itu. Kemudian dari segi pendapatan juga tentunya kan, kalau kita di perusahaan kita tentu memiliki pendapatan yang tetap atau pasti seperti itu. Betul. Sementara kalau kita di gig ekonomi atau freelancer ini istilahnya, tentu kita pendapatan itu berdasarkan permintaan dari klien seperti itu. Dimana kalau misalnya kliennya ini semakin banyak, tentu pendapatan kita akan semakin banyak. Dan kalau misalnya juga klien atau konsumen kita ini semakin menurun, tentu kita pendapatan kita juga harus menurun gitu kan. Iya betul. Jadi sebagai pelaku gig ekonomi ini kita harus pandai-pandai lah mengelola keuangan kita, karena itu juga berdasarkan diri kita sendiri gitu. Kita tidak diatur oleh orang lain seperti itu. Oke. Tapi kalau kasusnya di Indonesia, sebenarnya sektor informal ini sudah besar sejak lama ya Pak ya. Iya. Nah, di gig ekonomi bisa dibilang memperluas sektor ini dengan basis digital yang disampaikan Pak Raja tadi ya. Sebenarnya apakah menurut Abang ini bisa menjadi ancaman ya bagi sistem ekonomi atau justru membuka peluang pertumbuhan kira-kira Bang Raja? Silakan. Kalau menurut saya sih ini membuka peluang kerja baru seperti itu tentunya. Karena kan tidak selamanya orang itu harus bekerja seperti itu kan. Karena orang yang mempunyai perusahaan tentunya juga mereka punya usaha untuk mendapatkan uang seperti itu ya kan. Nah, tentu pertumbuhan ekonomi itu tumbuh ketika semakin banyak lapangan kerja itu tercipta seperti itu. Jika misalnya dia nanti berkecimpung di dunia gig ekonomi ini dan kliennya semakin banyak gitu, karya-karyanya semakin laku di pasaran seperti itu, tentu dia akan membutuhkan karyawan lagi seperti itu kan, atau membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi untuk memproduksi hal tersebut gitu. Sehingga gig ekonomi tentu membuka peluang kerja baru, di mana dulu kita misalnya untuk membeli sesuatu itu harus berjumpa dengan penjualnya langsung seperti itu kan, konvensional. Artinya kita harus pergi ke pasar terlebih dahulu untuk membeli sesuatu barang gitu. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa online seperti itu, ataupun kita mau menyewa jasa juga bisa melalui media sosial seperti itu, sehingga ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun perputaran ekonomi di secara nasional. Satu tanggapan juga untuk Bang Ahmad, mungkin nanti boleh ditanggapi juga dengan Bang Raja sebelum kita jeda Bang ya. Untuk Bang Ahmad ini ya, sebenarnya menurut Abang ya, jika semakin banyak orang bergantung pada pekerjaan berbasis gig ekonomi ya, sebenarnya apakah ini bisa menyebabkan ketidakstabilan ya dalam perekonomian nasional, misalnya dalam aspek pajak, daya beli masyarakat, atau bahkan kesenjangan sosial? Silakan. Kalau dibilang istilahnya menyebabkan enggak istilahnya. Justru gig ekonomi istilahnya meningkatkan ekonomi kita, karena perputaran ekonomi jalan terus menerus. Yang sebelumnya dia kan istilahnya harus bekerja di kantor itu baru bisa dapat uang, sekarang dia bebas. Baru kan yang kedua, kalau hubungannya dengan konvensional misalnya, yang gig ekonomi tidak bisa menggantikan pekerjaan konvensional, tidak semuanya bisa digantikan dari ekonomi, karena istilahnya yang membutuhkan tanggung jawab besar seperti instansi kan harus ada tanggung jawabnya dari tahun ke tahun. Apalagi ekonomi tidak bisa mengambil di situ, karena ekonomi istilahnya pekerjaan singkat dia yang nggak membutuhkan tanggung jawab yang relevan untuk masa depan selanjutnya. Seperti misalnya seorang guru
baru dokter yang buka praktek kan, Iya. karena membutuhkan izin dari pemerintah. Nah, pengambil Oke. keputusan dari ekonomi harus misalnya dari bidang keuangan, itu otomatis nggak bisa dari ekonomi dia. Oke. Oke. Iya. Mungkin boleh ditanggapi sedikit juga dari Bang Raja sebelum kita jeda, Bang. Oke. Kemudian gig ekonomi ini juga tentunya salah satunya adalah memperoleh pangsa pasar yang lebih luas tentunya, ya kan? oke. Itu adalah salah satu keunggulan dari gig ekonomi. Artinya dimana kalau kita misalnya kita berjualan hanya di satu wilayah gitu, artinya kita memperoleh konsumen di wilayah-wilayah situ saja gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita berkecimpung di gig ekonomi, media sosial gitu, kita melakukan promosi, artinya pangsa pasar yang kita perlu itu jauh lebih luas lagi. Iya. Termasuk itu bisa mencapai dunia internasional. Betul. Dimana apalagi salah satu kalau misalnya produk kita itu berkembang, tentunya kita bisa melakukan ekspor seperti itu ya kan. Betul sekali. Dari mana mereka bisa mengetahui produk kita, dari mana mereka bisa mengetahui barang-barang yang kita buat, seperti itu karya kita buat, tentunya dari teknologi, yaitu dari media sosial tentunya kan. Sehingga hal ini tentu berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Oke, itu dia. Rekan tahu kita akan jeda beberapa saat ke depan karena memang formasi sudah hampir 20-30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi akan kita jeda beberapa menit ke depan. Stay tune terus karena kita akan ulik lagi pertanyaan yang lebih mendalam mengenai gig ekonomi tentunya. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM, tentunya masih bersama Erginanda dan dua narasumber kita di malam hari ini. Silakan simak talk show ini hingga mendekati informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada yang tertinggal dari awal bisa rewatch di YouTube kami Raw Radio 105 FM. Tentunya di sana akan ditampilkan cuplikan filmnya dari awal hingga akhir. Untuk kedua narasumber kita ini juga ada harus salah satu pernyataan atau pertanyaan, silahkan abang yang memilah ya tentunya. Salah satu argumen yang sering muncul adalah bahwa gig ekonomi memungkinkan orang memiliki kendali atas waktu mereka sendiri. Ini yang udah tadi selalu disinggung oleh Bang Raja maupun dari Bang Ahmad nih. Tapi di sisi lain ya banyak pekerja merasa harus selalu tersedia ya agar tetap bisa bersaing ya. Apakah menurut abang ya gig ekonomi benar-benar ya meningkatkan kualitas hidup pekerjanya atau sebaliknya, Bang? Oke, tentunya dari gig ekonomi ini tentu kita sebagai penjual kita harus tersedia oleh dari apa yang kita jual seperti itu ketika klien membutuhkan kita. Tapi rata-rata biasanya pekerja gig ekonomi ini biasanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan, di mana mereka terkadang juga mempunyai pekerjaan utama, di mana gig ekonomi ini sebagai penghasilan tambahan mereka. Sama ibaratnya kayak misalnya pengemudi ojek online seperti itu, ataupun Grab car seperti itu kan, di mana mereka kadang hanya mengisi waktu luang ketika waktu mereka kosong seperti itu. Ketika mereka tidak bekerja, daripada mobil ini tidak dimanfaatkan seperti itu kan, mereka bisa mendaftar ke platform aplikasi transportasi online, sehingga mereka untuk mengisi kekosongan itu mereka memanfaatkan mobil mereka untuk memperoleh penghasilan tambahan. Tentu sama kayak yang disebutkan di awal tadi, bahwasanya gig ekonomi ini pekerjaan yang fleksibel seperti itu. Jika pun harus dijadikan pekerjaan utama ataupun menjanjikan kehidupan kedepannya, tentu mereka harus pandai mengelola keuangan dengan cukup bijak seperti itu. Sama ibaratnya kayak kita itu membuka sebuah usaha, ya kan? Dimana terkadang usaha kita itu bisa ramai, ada masa-masanya ketika daya beli masyarakat itu menurun, penjualan kita ikut menurun seperti itu. Sehingga tentu kita sebagai pelaku gig ekonomi ataupun pelaku usaha harus mempunyai bidang-bidang usaha lain. Artinya sama kayak yang disebutkan oleh Bob Sadino ya kalau nggak salah, jangan meletakkan telur itu di dalam satu keranjang saja. Artinya letakkan telur itu di bermacam-macam keranjang. Jadi ketika satu telur ini pecah, kita mempunyai telur-telur yang lainnya seperti itu. Satu tanggapan juga untuk Bang Ahmad ya, karena tadi udah dijawab oleh Bang Raja juga.
Dalam beberapa studi sebenarnya disebutkan bahwa pekerja gig ekonomi ini katanya lebih rentan mengalami stres katanya ya, dan kelelahan karena tidak ada batasan kerja yang jelas. Nah, itu disebutkan oleh Bang Ahmad juga ya. Kalau yang konvensional mungkin ada yang mengatur ya, ada kerja berapa jam sekian seperti itu ya. Kira-kira kalau menurut abang pribadi ya, bagaimana kita, sebenarnya bukan kita ya, orang-orang di luar sana mungkin ya, kita maksud saya sebenarnya sih ya, mengatasi permasalahan agar gig ekonomi tetap menjadi pilihan yang sehat bagi pekerja Bang? Kalau menurut pandangan saya ya, kalau untuk gig ekonomi ini sebenarnya cara kita beradaptasi dalam kehidupan. Betul. Ya, kalau misalnya kita biasanya kerja terus, kita harus menyediakan dia waktu kita racing sambil kerja. Betul. Atau kita menikmati pekerjaan itu sebagai racing kita biar nggak ada stresnya. Betul. Oke. Baru nanti kan setelah racing kan istilahnya klien kita tambah banyak ini kan. Betul. Jaringannya tambah banyak, di situ kita akan duduk pun kita akan ada penghasilan itu datangnya kan. Seperti sekarang kan ada di Kota Padang sini kan Just Tip ada. Betul. Pesan order pun ada. Misalnya kita cuman di chat dari WA, belikan ini semuanya tanpa kita perhitungkan uangnya. Setelah nyampe nanti barangnya kita bayar total sekian gitu kan. Jam berapapun orang itu melayani. On time terus. Terus. Cuman kan di situ orang itu istilahnya kelompok Just Tip ini sebenarnya udah membagikan dia sebenarnya. Kalau jam-jam segini orang ini yang datang, jam segini kan untuk bagian sini gitu. Biar nggak ada stres jam kerjanya kan. Tadi dari Bang Ahmad kalau nggak salah ya sempat menyinggung katanya dari pemerintah juga ya, ini ada salah satu tanggapan juga untuk kedua narasumber kita. Sebenarnya Bang, pernah saya baca atau lewat itu ya, katanya di beberapa negara ya, pemerintah itu katanya mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat ya untuk melindungi para pekerja gig ekonomi ya. Misalnya memberikan akses ke asuransi kesehatan atau hak-hak ketenaga kerjaan lainnya ya. Menurut abang pribadi, apakah Indonesia ya juga perlu melakukan hal yang sama atau mungkin lebih spesifik di Kota Padang Sidimpuan ini? Silakan. Tentunya kalau memang bisa itu dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah, tentu itu lebih baik seperti itu. Di mana hal ini juga akan melindungi pengusaha-pengusaha ataupun pelaku-pelaku gig ekonomi ini tadi. Artinya ada jaminan kesehatan, jaminan sosial gitu, jaminan hari tua bagi mereka. Tetapi tentu setiap regulasi ini juga tentu ada dampak, ya kan? Ada dampak yang harus ataupun konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku gig ekonomi. Biasanya jika mereka akan memberikan perlindungan seperti itu, biasanya para pelaku gig ekonomi juga biasanya akan dikenakan pajak seperti itu. Ada take and give ya kan, tentu. Karena dari setiap transaksi itu tentu mereka juga harus ada pemasukan untuk negara. Artinya dari pajak ini tentu nanti mereka akan memberikan impact lagi kepada pelaku gig ekonomi. Tapi selama ini yang saya ketahui, bahwasanya saya rasa nggak ada sih ya mau transaksi apa itu dikenakan pajak setahu saya seperti itu. Karena kan biasanya kalau misalnya kita ke usaha perusahaan langsung, misalnya restoran, hotel seperti itu kan, biasanya situ sudah tertera pajak yang dikenakan berapa, pajak restoran berapa, pajak hotel berapa, seperti itu. Sementara untuk gig ekonomi berapa harga yang dijual itu ya harga dibayar seperti itu, kan tidak ada keterangan berapa pajak yang dibayarkan seperti itu. Tapi mungkin kalau itu bisa menjadi alternatif bagi pemerintah untuk melindungi pengusaha ataupun pelaku-pelaku gig ekonomi, tentu lebih baik sih. Lebih baik. Kalau dari pandangan Bang Ahmad sendiri gimana Bang? Kalau dari pandangan saya seharusnya pemerintah mengambil keputusan ya kan, bagaimana tindakan untuk para gig ekonomi ini supaya nanti jaminan hari tuanya ada, istilahnya keberlangsungan keluarganya itu terjamin kan. Walaupun istilahnya nggak ada gaji pensiunan khususnya, cuman dari pihak perusahaan ini, kalau misalnya kita misalkan Gojek kan istilahnya ada dia sekian tahun dia pikir istilahnya ikut aplikasi itu, ada feedback yang dikasih dia tanpa harus pikir dia di situ. Misalnya jaminan hari tua, jaminan hari tuanya. Kalau misalnya kayak tahun ini kan udah ditetapkan pemerintah, harus ada ngasih kalau modelnya THR, THR dikasih dari Gojek dan Airport. Cuman modelnya bukan THR dibilang di situ, bonus THR, bonus hari raya. Kalau di pemerintahan dia THR tunjangan hari raya kan namanya.
Kalau untuk gig economy ini sebenarnya kalau menurut dari Bang Raja atau dari Bang Ahmad dan menanggapi siapa duluan ya. Apakah sebenarnya gig economy ini ya berpeluang menjadi pekerjaan utama ya bagi setiap individu? Apakah atau memang gig economy sebenarnya kita tidak boleh patokan sebagai pribadi kita untuk berkelanjutan dalam waktu cukup yang lama, apalagi mungkin kita nanti akan memiliki beban tanggung jawab dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya tergantung sih kalau menurut saya, artinya ya kalau memang dia bisa fokus di gig ekonomi ini tentu akan menjanjikan hal yang sangat menjanjikan, dimana banyak yang kita lihat sekarang itu influencer itu banyak yang berhasil seperti itu. Mereka terkadang hanya menjadi afiliator seperti itu kan, tapi penghasilan mereka bahkan melebihi pegawai manajer di suatu perusahaan ya, dimana kadang dalam satu bulan mereka bisa mendapat 500 juta, 1 miliar seperti itu. Artinya tentu gig ekonomi akan sangat menjanjikan bagi seseorang yang sangat fokus di bidang tersebut, dimana sekarang itu sangat mudah bagi kita untuk menemukan produk-produk di media sosial, apalagi kayak misalnya sekarang itu yang lagi tren itu TikTok ya kan. Dimana suatu produk yang viral itu biasanya akan sering muncul di FYP kita ya, dan mereka kadang kalau misalnya mau membeli produk ini silahkan klik keranjang kuning misalnya gitu ya kan. Iya, artinya semua sudah semakin mudah dan semakin gampang gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya ataupun mengembangkan gig ekonomi itu tadi kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kasusnya untuk misalnya Gen Z sekarang nih Bang ya, atau mungkin saya nih contohnya ya. Kalau menurut pandangan aku sendiri, jika saya memiliki cita-cita untuk sukses misalnya di dunia kerja, berkarir seperti ya. Kalau menurut Abang, apakah memang lebih baik mempersiapkan diri untuk terjun ke gig ekonomi atau ya tetap berusaha mendapatkan pekerjaan yang tetap dan lebih stabil gitu, nggak perlu aja coba gig ekonomi itu langsung one shoot gitu aja ya. Bagaimana saran atau mungkin ada tanggapan gitu untuk generasi muda saat ini Bang? Oke. Jadi untuk para Gen Z ya mungkin bimbang nih atau bingung ya kan, dilema nih, mana nih yang mau dipilih, gig ekonomi kah atau pekerjaan tetap. Tentu masing-masing pekerjaan itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing ya kan. Kalau misalnya kita pekerjaan tetap, tentu gaji kita juga akan tetap, kita dilindungi oleh jaminan sosial seperti itu kan, perlindungan hari tua, kesehatan seperti itu. Sementara kalau di gig ekonomi ini kayak yang disebutkan tadi, bahwa semua itu harus ditanggung sendiri, baik itu kesehatan, pengelolaan keuangan, fleksibilitas pendapatan seperti itu. Tentu kalau menurut saya sarannya banyak kok orang yang memiliki pekerjaan tetap tapi bekerja juga di bidang gig ekonomi, ya kan? Jadi satu apa namanya istilahnya, satu pulau dua terlampaui gitu kan, sekali jalan sekali dayung dua pulau sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya kan. Artinya kadang kan karena kayak yang disebutkan tadi itu tadi, kalau gig ekonomi itu kan waktunya fleksibilitas, artinya tidak ada waktu yang ditetapkan di situ, kecuali kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, kita masuk jam 8 keluar jam 5 gitu. Mungkin setelah kita pulang bekerja kita bisa mempromosikan karya atau produk kita itu di jam 8 malam sampai jam 10 malam seperti itu kan, bisa saja seperti itu. Artinya itu bisa juga menjadi penghasilan tambahan bagi kita untuk lebih berkembang lagi ataupun lebih sukses lagi seperti itu. Oke, kalau dari Bang Ahmad sendiri gimana Bang? Kalau menurut pandangan saya, kalau saya pribadi ya lebih memilih gig ekonominya, karena kesimpulannya kan fleksibilitasnya lebih simpel di situ ya. Satu, kalau keduanya dibandingkan dari pekerjaan konvensionalnya atau penghasilan tetapnya nanti, rata-rata orang yang pekerjaannya di bagian gig ekonomi ini rata-rata penghasilannya lebih tinggi dan perkembangannya lebih cepat. Tapi nanti kecepatan runtuhnya pun kemungkinan lebih cepat ya kan. Kalau kita pilih dia misalnya kayak trading kan, dalam 1 hari 2 hari bisa penghasilan puluhan juta. Tapi dalam 1 hari juga bisa kehilangan semuanya kan gitu ya. Itu juga bisa ya. Itu dia ya. Oke. Ini juga sebenarnya ada satu tanggapan juga yang sebenarnya sangat krusial untuk ditanggapi di dalam ini ya.
banyak sebenarnya perusahaan teknologi yang memanfaatkan model kerja gig ekonomi ya justru meraih keuntungan besar ya. Sementara pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial. Ini satu case yang viral kemarin juga di negara kita ya. Apakah sebenarnya kita ini sedang melihat kapitalisme digital ya yang justru semakin memperlemah kesenjangan sosial atau malah sebaliknya? Kira-kira menurut dari Bang Razil gimana Bang? Ya tentunya di sini kita juga tidak terlepas dari peran pemerintah tentunya untuk melakukan regulasi tentunya. Artinya setiap sesuatu yang baru itu kita harus mampu untuk mengantisipasi apa kemungkinan yang akan terjadi dari fenomena tersebut seperti itu. Tapi juga kita tidak bisa antisipatif terhadap datangnya tren digital ini gitu kan. Sama ibaratnya kayak yang kemarin seperti kasusnya TikTok Shop itu. Nah, kemarin juga TikTok Shop juga pernah bermasalah ya kan sampai akhirnya ujung-ujungnya ditutup dulu nih sama pemerintah. Kemudian kenapa? Karena barang-barang yang dijual ini terlalu murah seperti itu. Tapi kita tidak tahu barang ini berasal dari mana. Apakah mereka memperoleh barang berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan atau secara ilegal tentunya. Dimana ini menjadi merusak pasar. Artinya barang-barang yang dijual terlalu murah ini tentu akan semakin laku, tetapi produk-produk dalam negeri ataupun UMKM di Indonesia mengalami kekalahan dalam bersaing di pasar seperti itu. Sehingga apa, peran pemerintah di sini sangat diperlukan seperti itu. Sehingga kemarin juga kasusnya TikTok Shop ditutup dan kemudian diafiliasikan ke Tokopedia seperti itu. Sehingga barang-barang yang dikeluarkan ataupun yang dikirimkan seperti itu adalah sudah terjamin baik itu secara regulasi ataupun secara pembayaran pajaknya seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Ahmad sendiri gimana Bang? Kalau kita ambil dari TikTok Shop itu sebenarnya kan barang-barang dari TikTok itu rata-rata kan yang murah-murah ini kan barang luar negeri sebenarnya. Betul. Yang nggak kita ketahui kapan masuknya, kayak mana pembayaran pajaknya kalau misalnya dia kan melalui transitnya. Makanya sebenarnya di situ pemerintah harus menyikapi kayak mana prosedur barang yang masuk ke Indonesia itu. Tentunya diperhatikan dulu biar produk lokal nggak kalah saing dengan harganya kan gitu. Kalau dibiarkan dia nanti produk impor ini masuk jalan terus, produk lokal nggak terpakai lagi kan, sehingga masyarakat Indonesia nggak punya penghasilan lagi dari produk lokal yang diciptakannya. Oke, itu ya. Mungkin satu tanya apa lagi berapa ya sebelum kita jeda lagi nanti baru kita masuk ke mungkin tips dan trik nih untuk para geek ekonomi dan mungkin closing statement dari kedua narasumber kita di malam hari ini ya. Kalau kita sedikit kaitkan mengenai perekonomian ya, karena memang juga tema kita ini masih menyinggung ekonomi. Ya, betul ya. Kalau untuk saat ini Bang, ini kan nilai tukar rupiah semakin melemah ya terhadap dolar US gitu ya. Di satu sisi ini bisa menjadi peluang bagi freelance Indonesia yang bekerja untuk klien luar negeri ya, karena mereka dibayar dalam dolar ya. Tapi di sisi lain, apakah ini justru bisa memperburuk ketimpangan ekonomi antara mereka yang bekerja di pasar global dan mereka yang hanya bergantung pada pasar lokal? Kira-kira seperti apa nih Bang? Oke. Jadi inti dari melemahnya kurs rupiah terhadap dolar itu adalah perputaran ekonomi. Di mana memang tidak kita pungkiri bahwasanya tidak melihat satu aspek seperti itu. Artinya tidak hanya melihat pada aspek ekonomi saja. Gitu. Artinya seluruh aspek di sini terdampak. Ya betul. Artinya di mana bahkan mungkin hari raya ini saja, Idul Fitri ini saja mungkin orang-orang yang untuk membeli baju ataupun membeli barang-barang gitu tidak se-euforia kemarin seperti itu ya kan. Mulai kurang. Artinya banyak aspek ataupun faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Termasuk itu kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, ekspor impor seperti itu. Artinya salah satunya adalah di mana kalau kita melihat berita terakhir ini adalah penurunan daya beli masyarakat. Artinya masyarakat itu untuk mengeluarkan uang itu udah semakin lebih baik menabung sih kalau misalnya tidak artinya orang itu sudah tidak gampang untuk mengeluarkan uang seperti bahkan mereka lebih memilih untuk menabung uang tersebut daripada harus menghabiskan ke hal-hal yang tidak penting, yang dimana kalau misalnya secara sederhana kita lihat ya kan, kalau misalnya orang tidak mau mengeluarkan uangnya untuk membeli sesuatu barang, tentu
penjual ini juga memperoleh uang dari mana, Iya, seperti betul. itu ya kan. Ini perputarannya gimana? Perputarannya nggak jalan nih gitu. Artinya dimanapun di sini adalah salah satu aspeknya adalah meningkatkan perputaran ekonomi, yaitu tadi meningkatkan daya beli masyarakat. Artinya hal yang paling penting di sini adalah kebijakan pemerintah yang cukup tepat untuk meningkatkan hal tersebut. Artinya kita tidak bisa melihat satu aspek, banyak aspek yang dilihat di sini. Seperti itu. Terakhir dari Pak Ahmad sebelum kita jeda, silakan Bang. Kalau istilahnya kan ini kan permasalahan inflasi sebenarnya kan. Masalahnya kurs mata uang Indonesia ke kurs dolar Amerika kan semakin melemah. Iya. Kalau dilihat dari situnya kan ada peran penting pemerintah dalam mengambil kebijakan di situ kayak mana biar perputaran ekonomi rumah tangga itu semakin cepat sehingga ekonomi kita semakin lancar kan. Kalau misalnya perputaran ekonomi rumah tangga lancar, tentunya kurs nanti nilai rupiah akan naik lagi dengan perbandingannya kan sebelumnya. Baru nanti setelah dapat itu kan, sehingga harga-harga misalnya kan, kalau sekarang harga barang itu istilahnya dibandingkan kayak dolar Amerika semakin mahal karena nilai rupiah sudah nggak tertanding dengan, sudah nggak berbanding lagi dengan nilai dolar kan, sehingga barang-barang dari luar pun masuk ke Indonesia harganya jauh beda dengan rupiah. Itu penyebabnya salah satunya kan. Makanya itu harus ada peran pemerintah yang untuk mengoptimalkannya. Kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya seharusnya mendukung ke ekonomi masyarakatnya lah, ekonomi lokalnya, bukan lagi ke ekonomi globalnya kan. Oke. Baik rekan Raul, karena memang formasinya hampir mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan jeda satu lagi. Setelah jeda yang satu ini jangan kemana-mana karena nanti kita akan tayangkan mungkin sedikit aja dulu untuk talk show malam ini, tips bagaimana mungkin sukses mengenai dalam gig ekonomi, dan nanti akan ada juga closing statement kira-kira bagaimana untuk kedua narasumber kita di malam hari ini. Stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle. Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM, tentunya masih dalam tema kita yakni gig ekonomi. Untuk seluruh pendengar setia kami, silahkan simak karena memang hanya tinggal beberapa menit lagi hingga formasi mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Satu pertanyaan sebelum kita tanyakan tips dan juga trik mungkin untuk menaiki ekonomi dan closing statement untuk kedua narasumber kita. Untuk Bang Raja atau Bang Ahmad, silahkan pertama siapa yang menanggapi, bebas ya. Kalau kita melihat tren saat ini, apakah di masa depan ya Bang, ini akan melihat ya mungkin kira-kira seperti dunia tanpa pekerjaan tetap. Apakah mungkin kita akan masuk ke era di mana semua orang bekerja berdasarkan kontrak jangka pendek tanpa ada kepastian jangka panjang mengenai ya jika perkembangan di ekonomi ini begitu pesat Bang? Silakan. Oke. Tentu di sini ya, kayak yang saya sebutkan tadi, kita tidak bisa menolak tentang perkembangan teknologi yang masuk di Indonesia, tapi di sini juga tidak terlepas dari yang namanya peran pemerintah, di mana dalam beberapa kasus di mana di luar negeri seperti China ataupun Amerika Serikat, mereka kadang memblokir beberapa media sosial yang mereka anggap mengganggu baik itu keamanan, situasi perdagangan seperti itu, sehingga di sini apalagi sekarang itu trennya orang menggunakan AI seperti itu kan, dimana kadang hasil karya-karya yang kita terbitkan yang kita terbitkan tersebut terkadang sudah tidak original lagi seperti itu kan, semua hanya buatan AI ataupun buatan machine learning seperti itu, sehingga di sini perlu peran pemerintah yang sangat baik untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Artinya celah-celah seperti ini juga akan mengganggu pelaku-pelaku gig ekonomi, di mana kadang juga misalnya dalam menciptakan lagu gitu, kita menggunakan AI pun sudah bisa seperti itu kan. Melakukan editing juga pun menggunakan AI sudah bisa seperti itu. Jadi pelaku-pelaku yang desain grafis, editor seperti itu kan, penulis gitu, kalau mereka tergeserkan oleh AI ini, teknologi ini, tentu ini akan mengganggu perekonomian kita gitu. Mereka akan kehilangan pekerjaan mereka seperti itu, sehingga perlu bagi pemerintah untuk meregulasi perkembangan teknologi saat ini. Oke, itu dia.
Oke, mungkin kita masuk aja Bang ya. Ini harus dari keduanya, dari Bang Raja dan juga Bang Ahmad ya. Kira-kira menurut dari Abang sendiri ya, mungkin ini sebagai tim, mungkin apa ya, tim pro kalau saya katakan ya untuk gig ekonomi di bawah ini ya. Kira-kira bagaimana cara sukses untuk dalam gig ekonomi ya Bang? Mungkin boleh singkat aja sama masing-masing 1 menit aja Bang, silakan. Baik, kalau kita buat dari trik suksesnya dalam gig ekonomi ini sebenarnya sangat gampang, dibilang sangat gampang, tergantung kemauan kita sendiri betul, ya. setuju, ya. Karena di sini kan kita diwajibkan dia bisa manajemen keuangan kita sehingga betul. kita bisa memilih atau menjalani gaya hidup kita yang fleksibel tanpa harus khawatir dengan keuangan masa depan kita kan gitu. Baru trik yang di istilahnya yang perlu kita siapkan dia menurut yang kita dalami, pertama kita harus menyisihkan, kita harus mengadakan dana darurat, menyediakan dana darurat untuk jangka panjang ke depannya kan. Yang keduanya, kita harus mengatur pengeluaran dengan baik. Misalnya untuk belanjaan setiap harinya kita harus menentukan dia. Untuk belanja setiap minggunya itu cukup sekian, dan sisanya itu kita buat dia untuk dana darurat sekian, dan untuk investasinya sekian, biar ada dia jaminan kita untuk dana darurat ada, untuk jaminan harta kita ada itu kan. Yang kedua dia, kita harus memikirkan, yang ketiga kita harus memikirkan apa istilahnya investasi yang perlu atau yang berpeluang besar untuk hari tua kita, tanpa harus capek-capek ngontrol, capek-capek istilahnya bekerja lagi dari itu, biar istilahnya kehidupan hari tua itu terjamin gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan ditambahi Raja Jaina. Oke, silakan Bang Raja. Oke, mungkin di sini banyak nih pendengar yang mungkin bertanya gimana ya, Ya, betul. cara kita nih biar bisa sukses di gig ekonomi gitu kan. Tentu yang pertama itu adalah para pelaku gig ekonomi itu harus konsisten, baik itu mengupload video, barang ataupun jasa yang ditawarkan. Artinya kita itu harus konsisten, terus mengupload gitu. Karena ada beberapa kasus gitu ya, misalnya sekarang kita nggak peduli kita gitu kan, hanya sekedar upload gitu, tiba-tiba sudah viral, tiba-tiba sudah ramai di masyarakat gitu kan. Artinya di sini kalau kita memang fokus, kita harus selalu konsisten mengupload produk ataupun barang yang kita jual. Jangan hanya karena nggak laku nih, nggak like-nya sedikit, penontonnya sedikit gitu, udah nyerah gitu kan. Artinya kalau memang fokus, tentu itu akan berhasil. Kemudian yang kedua itu jangan lupa meningkatkan engagement kita. Artinya kita harus mencapai user-user lain pengguna media sosial tersebut, biasanya dengan menggunakan tagar seperti itu kan, ataupun caption yang menarik perhatian ya kan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu ketika ada konsumen yang menanyakan ataupun bertanya di kolom komentar, jangan selalu lupa untuk membalas atau menanggapi ataupun merespon dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti mungkin itu salah satu tips and trick yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, mungkin tips dan trik yang disampaikan oleh kedua narasumber kita akan menjadi closing statement sekaligus, karena memang formasi sudah pukul 21 atau 29 waktu Indonesia Barat ya. Jam 9 ya. Betul sekali. Luar biasa sekali perbincangan kita di malam hari ini ya. Kita sudah membahas berbagai aspek dari gig ekonomi, mulai dari peluang hingga tantangan yang harus dihadapi. Dari diskusi tadi kita bisa melihat bahwa revolusi dunia kerja sudah terjadi, dan kita sebagai individu harus bisa beradaptasi agar tetap relevan pada perubahan zaman. Tentu saja penting bagi pekerja gig ekonomi untuk tetap memilih strategi yang baik agar tidak hanya bergantung pada satu platform saja, tapi juga mampu membangun karir yang berkelanjutan. Dan tak kalah penting, regulasi dari pemerintah dan peran perusahaan dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap menjadi perhatian utama. Terima kasih banyak kepada Bang Raja Zainal Abidin Harahap dan juga Bang Ahmad Wardana atas pemaparannya yang luar biasa malam ini. Semoga insight yang telah diberikan bisa membuka wawasan kita semua. Saya Arjinanda pamit undur diri, sampai jumpa di talk show Win Syahada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.